Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau mengurapi kami semuanya. Engkau campur tangan dalam hidup kami. Engkau memimpin masa depan kami. Engkau yang pegang seluruh masa depan kami. Kami percaya yang terbaik selalu datang daripada Tuhan dan disediakan buat kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau wahyukan dirimu sehingga membuat mata hati kami dibukakan, mengerti kebenaran, berjalan dalam kebenaran, dan semakin dipimpin menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Roh Kudus, kuasain hati kami, kuasain pikiran kami, kuasain sepenuhnya hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus, Tuhan. Kami percaya Engkau akan bawa hidup kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami percaya nama Yesus yang dipermuliakan dan diagung. Kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan hormat bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kelihatan mukanya ceria semua. Oh iya. Yang harusnya kita alami bagi orang percaya itu adalah hidup dengan bahagia. Kalau hidup kita tidak bahagia, kita akan capek dan lelah. Sebenarnya dicari orang dalam kehidupan dunia ini kan adalah kebahagiaan. Orang menikah untuk dapat kebahagiaan kalau pasangannya tepat. Tapi kalau pasangannya nggak tepat, ketemu neraka dalam pernikahan. Punya anak dididik jadi besar supaya bisa mengasihi, saling memperhatikan. Kalau tepat, kalau nggak tepat, nggak bahagia. Kerja dapat duit untuk supaya ngapain? Bisa belanja ini membuat bahagia. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar sana dengan segala macam cara. Bisa dengan pergi jalan-jalan, makan di restoran. Yang laki suka mancing, suka berburu, yang perempuan suka belanja, suka nge-mall dan lain sebagainya. Itu kebahagiaan hanya sementara sifatnya. Kita beli mobil baru, senengnya ya 3 bulan. Setelah 3 bulan bosen, pengen coba lihat mobil baru lagi. Beli baju baru, beli handphone baru, seneng dipakai pertama, seminggu kemudian udah biasa saja. Karena kebahagiaan yang di dunia ini sifatnya sementara, tidak kekal. Tapi kebahagiaan yang sejati itu letaknya di dalam pribadi Yesus. Di dalam diri kita ini ada satu ruangan yang kosong. Dan ruangan yang kosong itu tidak bisa dipenuhi dengan segala sesuatu yang di dunia, kecuali dengan pribadi Yesus. Makanya ada orang yang tidak bahagia dalam keluarganya, dia cari kebahagiaan di tempat lain. Ada anak-anak yang tidak bahagia dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dia coba cari kebahagiaan di tempat lain. Tapi orang yang sudah dipulihkan hatinya, orang yang hatinya sudah pulih, hatinya sudah benar, hatinya sudah merdeka, dalam kondisi tidak enak pun orang itu bisa bahagia. Katakan amin. Sebab bahagia itu adalah keputusan hati kita. Ketika kita punya duit, kita bahagia. Bisa juga ketika nggak punya duit, kita juga bahagia, karena keputusan hati kita. Ketika kita diperlakukan buruk orang lain, kita bisa marah, kita bisa kesel, atau kita bisa memutuskan untuk bahagia. Benar apa enggak? Tergantung keputusan hati kita. Makanya kalau di dalam hati ini benar, hidup kita harus benar. Jadi orang Kristen hatinya harus benar, sikapnya harus benar, kelakuannya harus benar. Makanya kalau nggak benar, perlu dengar firman seperti ini. Firman yang seperti ini merubah yang di dalam kita. Jadi manifestasinya dalam sikap kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, kita berjalan sesuai firman. Ketika kita
kita diperhadapkan dengan hal yang tidak enak di dalam diri kita sering kan diperhadapkan dengan hal enak. Kita sering diperhadapkan dalam situasi tidak nyaman dalam diri kita, benar nggak? Pernah ngalamin nggak? Kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, kondisi yang tidak enak, perlakuan yang tidak enak, tapi karena di dalam hati ini sudah merdeka, sudah berkemenangan, kita bisa tetap berespon benar. Kita tetap bisa memilih untuk bahagia. Katakan amin. Apakah gampang? Tidak gampang. Cara mudah untuk berbahagia adalah coba toleh kanan kirimu dan tarik pipimu kanan kiri sambil sedikit tunjukin giginya. Apa ini? Hal yang sangat mudah sekali, tersenyum. Kalau lagi seneng, kita mudah tersenyum. Kalau lagi bahagia, mudah tersenyum. Tapi bagaimana dalam kondisi hatimu yang tidak enak? Apakah mudah tersenyum? Tidak mudah. Tapi kita harus berlatih untuk selalu memutuskan berbahagia dalam kondisi apapun juga. Karena dengan berbahagia kita bisa melakukan segala sesuatu dengan santai. Ketika istri saya masak tadi, hatinya ceria. Ketika hatinya ceria, masakannya jadi enak. Ibu-ibu yang suka masak tahu ini. Kalau hatinya lagi gak enak, masak air pun bisa gosong. Masak Indomie pun terlalu kelamaan jadi lodoh, jadi lembek. Nyiapin makanan dalam keadaan kesel juga rasanya tidak enak. Tapi kalau hati kita nih happy, hati kita nih seneng. Seneng bukan karena apa? Karena ada Tuhan yang semakin hari semakin memimpin hidupmu. Dalam kondisi apapun kamu bisa enjoy. Tidak pernah ada kekhawatiran, tidak pernah ada kecemasan, nggak pernah berpikir nanti bagaimana dan lain sebagainya. Kamu enjoy, kamu jalanin sama Tuhan kok. Karena terbukti Tuhan selama ini udah pelihara kita. Karena terbukti Tuhan selama ini pimpin kita. Pasti di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan sesuatu yang lebih powerful. Amin. Makanya khotbahnya Yesus pertama kali judulnya khotbah di bukit itu berbicara tentang berbahagia. Ini penting sekali loh. Kalau hatimu sedih, raut mukamu sedih, orang di sekelilingmu juga ke bawah suasana yang tidak enak. Tapi kalau kita ini ceria, nyaman, karena apa yang di dalam hati kan memancar keluar ke wajah kita kan. Benar apa enggak? Apa yang tersimpan di dalam hati juga keluar lewat mulut dan perkataan kita. Makanya sekarang perlu diisi firman dulu, diselaraskan dengan firman. Alkitab ngomong begini di Matius pasal yang kelima, yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah itu artinya tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan, butuh Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Orang yang miskin artinya nggak bisa, nggak mampu tanpa Tuhan. Tapi anehnya kita merasa mampu tanpa Tuhan, karena punya pengalaman, punya uang mungkin, punya koneksi mungkin, punya hal yang bisa dibanggakan. Orang itu bisa sombong karena apa? Karena memiliki sesuatu, segala sesuatu untuk dibanggakan. Betul apa enggak? Bahkan yang paling parah, orang nggak punya apa-apa, sombong, itu yang paling konyol. Apalagi yang lebih parah lagi, sudah miskin, sombong, paling konyol. Saya punya pepatah mumpung miskin sombong dulu, judulnya khotbahnya ada ya. Jadi kalau kaya udah nggak sombong lagi. Orang sombong karena punya sesuatu yang bisa dibanggakan, ditunjukkan kepada orang lain. Tetapi Alkitab ngomong, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia adalah empunya kerajaan Allah. Miskin gak punya apa-apa, gak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena hidup kita hari ini karena kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa, kata kitab Yohanes. Kita butuh Tuhan setiap hari, yang memberi napas kita. Bapak Ibu bersyukur ketika badanmu seger, badanmu sehat,
tidak kekurangan suatu apapun. Beberapa hari yang lalu Ibu Nini sakit, harus dioperasi, jalan pun susah, betul nggak Bu? Bulan Oktober sampai November sampai Desember, kaki istri saya ini kena minyak panas, dia nggak bisa jalan 1,5 bulan, sakit itu. Makanya kalau badanmu sakit, rasanya tidak enak. Kalau hari ini Tuhan berikan kesehatan, harusnya kita bersyukur sama Tuhan, enjoy, senang sama Tuhan. Amin. Orang kalau merasa punya, merasa memiliki, orang itu cenderung merasa nggak butuh Tuhan. Kalau orang nggak butuh Tuhan, apa yang terjadi? Jadi orang yang angkuh. Nah, orang yang sombong biasanya ditegur marah, dinasihati tidak terima. Karena apa? Merasa di atas rata-rata. Dan kita ini merasa paling hebat di antara orang lain loh. Karena kecenderungan diri kita ini adalah sayang terhadap diri kita sendiri. Kecenderungan diri kita ini adalah mengasihi diri sendiri. Ibu-ibu percaya nggak kalau bapak ibu-ibu ini suka mengasihi dirimu sendiri? Semua pegang punya handphone kan? Coba lihat di galeri handphonemu, isinya siapa? Foto siapa? Fotonya siapa? Foto diri sendiri. Terus foto beberapa kali, kelihatan kok ini aku merem, diulang lagi lah. Nih jelek nih, ini kabur nih, jelek nih, ini kurang bagus nih. Kok aku agak menyonyo ya, mencucu ya, apa ya, gimana ya gitu. Oh, hapus nih, nggak tepat. Karena kecenderungan kita ini sayang dengan diri kita sendiri. Makanya ketika diri kita sendiri ini, harga dirinya merasa terusik, seringkali kan nggak terima. Karena manusia lebih sayang dengan dirinya sendiri. Tetapi ikut Tuhan harus mati terhadap diri sendiri loh. Supaya bisa ngikutin kehendaknya, ngikutin maunya. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan dalam segala hal. Coba perhatikan ya, berbagilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Tuhan selalu menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini kita berdoa, Tuhan berikan jawaban. Kita berseru sama Tuhan, Tuhan dengar. Tidak perlu khawatir. Berbagilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Isinya berbahagia semuanya. Karena Tuhan mau hidup kita ini berbahagia. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-25 yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian peringatannya. Perhatikan, jalannya Tuhan itu berisi kasih setia dan kebenaran. Kalau Bapak Ibu hidupmu pingin benar, pingin jadi berkat, ngikutin jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Mapnya hidup kita adalah firman Tuhan. Makanya kenapa kau perlu dimuridkan, perlu diajarin, perlu dengar pengajaran, perlu dengerin khotbah pendeta yang benar ngajarnya. Supaya apa? Langkah kita itu tepat seperti yang Tuhan mau. Setiap harinya loh. Hari ini kita melangkah sesuai dengan firman, besok kita melangkah sesuai dengan firman. Semakin kita berjalan dalam kebenaran, kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Tahu gak kasih setia Tuhan? Ketika kasih setianya melimpah dalam hidup kita, apa saja yang Tuhan janjikan akan digenapi melalui hidup kita. Dan apa saja yang dikerjakan lewat tangan kita, kita bisa diberkati Tuhan. Buktinya Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Tidak kekurangan satu apapun, mukanya ceria, sehat, seger semuanya ini, cantik-cantik semuanya. Katakan amin. Umurnya panjang semuanya ini. Tidak ada yang encok pegelinu nih. Happy semuanya ini. Karena apa? Orang yang haus dan lapar akan Tuhan akan dipuaskan. Orang yang berjalan dalam kebenaran, berpegang pada perjanjian peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita perlu Yesus, perlu darahnya menguduskan kita setiap hari. Karena kita masih pakai tubuh daging, seringkali bikin dosa dan pelanggaran. Sejahat apapun kelakuanmu, seburuk apapun kelakuanmu, sejahat apapun yang diperbuat, senajis apapun, ketika kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita diampuni, kita dilayakkan, kita diterima sebagai anaknya. Bahkan kita akan berhak menerima
ahli warisnya Tuhan, dan kita akan menikmati janji-janjinya Tuhan. Katakan amin. Makanya hidup kita mesti diberesin dulu setiap hari. Saya bercermin setiap hari. Ada yang gak benar, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Ada yang gak berkenan di hadapanmu, cabut sampai ke akar, supaya langkahku berjalan dalam ketetapan, supaya hidupmu hanya pingin menyenangkan hatimu saja. Seperti lagu-lagu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Karena tujuan dari seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari muda sampai umur hari ini, hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Gak ada yang lain. Lewat apa? Sikap, perkataan, tindakan, perbuatan kita. Dan apa yang terjadi? Dengan kita memutuskan untuk berjalan lewat firman-Nya setiap hari, orang yang jalan sama Tuhan itu tidak mudah, tidak seperti yang kita harapkan. Kita mengharapkan A, kadang yang terjadi B. Kita mengharapkan jalan kita mulus, nggak taunya lewat jalan yang terjal. Kita berharap doa kita dijawab, nggak taunya doa kita nggak dijawab. Kita berharap diberkati, nggak taunya dipending lama berkat itu nggak datang pada kita. Tetapi di ujungnya Tuhan pasti memberkati. Lihat nih, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Perhatikan ya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisin bumi. Kuncinya, kita jalan sama Tuhan, pasti kebahagiaan kita mengalir seperti gelombang yang tidak pernah putus. Enjoy. Dan seluruh anak cucu kita diberkati Tuhan. Tidak ada yang keleleran, tidak ada yang melarat, tidak ada yang kegelandangan, tidak ada yang kekurangan. Anak cucu kita diberkati Tuhan. Bukankah sebagai orang tua kita pingin anak cucu kita diberkati Tuhan? Pingin mereka jadi orang yang hebat, jadi orang yang penting, jadi orang yang berhasil. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini akan diwariskan pada generasi yang akan datang. Tinggal hari ini kau memutuskan mau mewariskan apa buat anak cucu. Kamu mewariskan kesedihan, mewariskan sakit hati, mewariskan kepahitan, atau meninggalkan jejak hutang yang banyak, atau mulai hari ini kamu mau meninggalkan warisan ilahi dengan sikap, tindakan, perbuatan yang sejalan dengan Tuhan. Nanti suatu hari dikenang popo ini loh orang yang takut akan Tuhan. Oma ini adalah oma yang dulunya takut akan Tuhan. Orang yang rajin berdoa, orang yang sabar, murah hati, orang yang sering mengampuni dan lain sebagainya. Anak cucu kita akan melihat apa yang kita perbuat hari ini. Hari ini mau meninggalkan warisan apa? Tetap stres, tetap pusing, tetap ngomel, tetap gerutu, tetap ngeluh, atau jadi orang yang berbahagia? Kalau hidupmu tidak berbahagia, stres. Orang sakit itu susah berbahagia. Saya pernah sakit beberapa hari yang lalu ya, tangan saya itu tiba-tiba bengkok, nggak bisa dilurusin, sakit sekali. Untuk senyum rasanya susah. Ya sekarang bisa lurus. I enjoy. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, sesakit apapun, serahin sama Tuhan. Seberat apapun masalahmu, serahin sama Tuhan. Jangan pernah mikirin masalah yang Bapak Ibu nggak tahu ujung pangkalnya seperti apa. Kenapa orang muncul khawatir? Kenapa orang itu cemas akan hidupnya? Kenapa orang itu berpikiran tentang masa depannya? Apalagi yang muda ini, jodohku seperti apa nanti dan lain sebagainya. Jangan pernah dipikirin masa depan, karena belum jelas. Pikirin apa yang kamu harus lakukan hari ini yang terbaik untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan. Kenapa orang migrain? Kenapa orang nggak bisa tidur? Kenapa orang sampai kecemasan akut sampai harus minum obat tidur? Kalau tidur karena apa?
berpikiran melebihi, melampaui pikirannya sendiri. Jangan pernah dipikirkan. Apa yang belum terjadi jangan pernah dipikirkan. Masalah apapun jangan pernah dipikirkan terlalu kalau nggak tahu jalan keluarnya. Makan dan tidur nyenyak. Masa lalu yang buruk jangan pernah diingat-ingat. Itu membuat hidupmu juga nggak bahagia. Tapi banyak orang sering merekam ingatan-ingatan buruk karena perlakuan orang lain, perlakuan suaminya, perlakuan anaknya, perlakuan tetangganya, perlakuan pendetanya mungkin yang buruk. Diingat-ingat terus yang buruk-buruk itu. Kalau perlakuan buruk itu diingat terus, apa yang terjadi? Membuat hatimu jengkel, membuat hatimu cemas, membuat hatimu kesel, membuat hatimu khawatir. Orang tahun 2025 ini banyak orang ngomongkan tambah sulit keuangan, tambah susah, cari makan lebih seruat dan lain sebagainya kan. Tapi nyatanya Tuhan pelihara sampai hari ini kan, tidak kekurangan apapun kan. Mukanya seger pakai skincarean, kelihatan muda semuanya, kenyang-kenyang, tidurnya nyenyak semuanya, ya kan? Tidak kekurangan apapun juga kan. Orang boleh ngomong apapun, tapi kita yang berjalan bersama Tuhan disertain Tuhan. Karena Tuhan, perhatikan, akan menetap, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi bagi orang yang hidupnya takut akan Dia. Sekarang kita akan lihat di Amsal 23 ayat yang ke-12 mulai. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Makanya saya bilang, setelah kita memutuskan jalan ngikutin firman-Nya, beribadah datang, rajin berdoa, rajin berpuasa, bukan berarti perjalanan hidup kita itu baik-baik. Bukan berarti semua orang suka dengan kita. Semua orang tidak akan memperlakukan kita dengan baik. Jangan pernah berharap semua orang memperlakukan kita dengan baik. Dan saya pun tidak berharap semua orang suka dengan saya. Tetapi kalau diizinkan hal-hal yang tidak enak dalam diri kita, apapun itu namanya, kejadian buruk apapun, itu sebagai didikan supaya kita berjalan dalam ketetapannya, berpegang pada perjanjiannya. Makanya respon kita harus tetap tersenyum, bahagia. Amin. Orang yang berbahagia baru bisa memuji Yesus. Tapi kalau mecucu, tahu mecucu? Mecucu itu gimana ya? Besengut, monyong sedikit bibirnya. Coba lihat kanan kiri monyong dikit. Cantik apa jelek? Welek kabeh malah. Gak menarik sama sekali. Tapi kalau hati kita bahagia, kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Justru kebahagiaan kita bukan pada letaknya pada waktu kita diberkati dalam kondisi baik. Kebahagiaanmu akan diuji waktu ketika engkau menghadapin sesuatu yang sulit, yang rasanya dagingmu pingin teriak. Tapi pingin tahu aslimu seperti apa, karaktermu pingin seperti apa. Karakter aslimu tidak terlihat waktu duduk di ibadah seperti ini. Karakter aslimu terlihat waktu engkau menghadapi sesuatu yang mengoyakkan perasaan, merendahkan kamu, menyakitin kamu. Kamu bisa tersenyum apa tidak? Yang keluar pertama kali dari lidah bibirmu aslinya dirimu di hadapan Tuhan. Simple. Makanya Tuhan akan didik kita, akan ajar kita seperti bapak sayang sama anaknya, supaya kita ini bertumbuh dewasa di dalam Dia. Supaya kita dalam kondisi apapun tetap memiliki respon yang benar, tersenyum bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Ketika engkau diperlakukan buruk, engkau susah lo senyummu, bahkan susah untuk nyembah Tuhan. Bahkan ada orang kepahitan dengan Tuhan karena perlakuan orang lain. Ngapain? Nggak ada urusannya dengan Tuhan. Itu urusannya dengan sikap hatimu. Kalau kita ingin bahagia seumur hidup kita,
responin segala sesuatu dengan enjoy dan relax. Nikmatin hidup bersama Tuhan setiap hari. Amin. Karena bahagia adalah keputusan hatimu. Katakan, bahagia adalah keputusan hati saya. Apapun kondisinya tetap bahagia. Ketika Tuhan didik kita lewat kejadian, lewat proses, lewat apapun namanya, ujungnya pasti akan membawa kebaikan buat kita. Karena Dia akan ngajarin kita untuk semakin dewasa. Ikut Tuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ikut Tuhan itu bulet, itu berbelit-belit dan lama sekali. Tujuannya ngapain? Supaya kita dewasa, kita tahan uji, kita menjadi orang yang powerful, memiliki dampak dan otoritas. Katakan amin. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena dididik tadi, karena diajarin tadi, akhirnya memiliki hikmat, mendapat hikmat, dan akhirnya jadi orang pandai. Bahwa ibu ini orang-orang yang hebat. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang macam-macam. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dididik, betul apa enggak? Orang yang dididik sama orang yang tidak terdidik beda, betul apa enggak? Kenapa ibu-ibu ini semuanya anaknya pingin disekolahin jadi orang yang pinter? Harus ngapain dia? Harus sekolah. Di sekolah ngapain? Dididik. Tuhan pun juga pingin kita menjadi orang Kristen yang pinter, mengendalikan diri kita, menguasai diri kita dalam segala situasi dan kondisi. Lewat apa? Didikan. Apa enak didikan? Tidak enak. Untuk naik kelas mesti ngapain? Lewat apa namanya? Apa? Belajar. Tepatnya lewat ujian, baru naik kelas. Betul apa enggak? Ujian enak apa enggak? Ujilah aku dan cobalah aku. Enak enggak? Izinkan Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Ada hal yang busuk, hal yang jahat, hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, harus kita izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akar. Enak apa enggak? Contoh simpel, kita kesel karena disakitin dan dilukain, mengampuni mudah apa enggak? Berbuat baik sama orang yang menjengkelkan mudah apa enggak? Kalau kita ini berbuat baik sama orang yang baik, gampang kan? Kalau punya suami yang baik, sayang itu kan gampang, tambah cinta tentunya. Tapi bagaimana punya suami yang menyebalkan? Bisa tetap I love you, cintaku, negeriku, rayon pulau kelapaku, atau hah? Sono sana. Bener enggak? Betul apa enggak, Bu? Justru praktek kita ketika kita menghadapi tidak enak, kita bersikap, bertindak seperti Tuhan. Itu ujian. Praktek firman kita supaya kita naik level. Karena Tuhan katakan kita akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Tapi nyatanya banyak orang jalannya kayak yoyo, jatuh dalam dosa, hancur, babak belur, stres, bingung, kacau. Padahal Tuhan mau kita berjalan step by step, step by step, sampai menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita ngikutin kehendaknya dan respon hati kita benar. Amin. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian, karena diproses Tuhan, karena ditegur dan diajar oleh Tuhan. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak akan dapat menyamainya. Perhatikan, orang model kayak begini upahnya apa? Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sukses berhasil nggak ini? Makmur sejahtera gemari palo jinawi apa nggak ini? Hah? Bahagia nggak kalau kayak begini? Berarti jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Harus by proses tuh. Ujungnya bahagia, sejahtera. Kita yang kejarkan kehidupan bahagia, bisa melakukan apa-apa, umurnya panjang alias tidak ada sakit penyakit. Saya pingin sama istri saya umur sampai 99 tahun 11 Tuhan, gak ada encok, gak ada rematik, gak masuk ICU, gak ada selang kanan, gak ada selang kiri. Kita pingin umur panjang.
Saya berdoa ibu-ibu juga umurnya panjang. Ini rata-rata umurnya di separuh umur saya loh. Ini seger-seger semuanya lagi mukanya. Cantik-cantik semuanya ini. Amin. Apalagi sekarang mulai tambah takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Bahagia terus. Sekalipun kondisi tidak bisa berbahagia, tetap pilih bahagia. Ngapain kita meski sedih? Tuhan yang campur tangan kok. Tuhan yang akan berikan masa depan penuh pengharapan, jodoh yang terbaik kok. Bayangin ya, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi berkat apa enggak? Kenapa saya bisa berkatin? Karena saya diberkatin. Tapi kalau saya kekurangan, saya bisa kasih berkat apa enggak? Tak bisa. Kira-kira kalau saya ini jadi pendeta bodoh, bisa ngajar firman apa enggak? Kan saya harus pintar dulu. Jadi pintar harus belajar dulu. Bapak Ibu, engkau diberkati, suatu hari engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu diajarin firman, suatu hari engkau akan ngonselingin orang. Ketemu teman-teman yang lain, teman-teman renang, teman-teman arisan, teman-teman gereja yang mukanya kelihatan bermuram durja. Sini duduk bareng sama saya, kamu ngalami apa? Sini duduk, tak doain. Kamu sakit apa kok jalannya kayak begini? Doain, ngalami kesembuhan. Jadi berkat apa enggak? Jalan orang yang jalannya penuh dengan bahagia, sejahtera, itu jalan yang jadi berkat bagi banyak orang. Coba perhatikan di Amsal 16 ayat yang ke-20. Perhatikan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, memberi hati, pikiran, perasaan kita sama Tuhan. Hari ini nggak jelas ke depannya seperti apa, jalan aja hari ini sama Tuhan, melangkah aja sama Tuhan. Tuhan yang pegang masa depan kita, Tuhan yang berkatin anak-anak kita, Tuhan yang berkatin cucu kita, Tuhan yang pegang sampai masa tua kita nanti. Sekali Tuhan pelihara, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Bukankah sepanjang umur yang kita lalui Tuhan pelihara kita? Tuhan berkatin kita, Tuhan lakukan pemulihan, Tuhan sembuhkan, Tuhan bikin terobosan waktu kita nggak pernah ngalami kejepit. Di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan lakukan double porsi. Katakan amin. Dia Bapak kita yang baik kok. Bagian kita ini setelah belajar firman itu ngapain? Praktek firman dalam sikap, tindakan, perbuatan kita. Ketika kita ngomong dengan orang, kita ketemu dengan orang, kita bergaul dengan orang, kita praktek firman, sehingga orang bisa melihat manifestasi karakter Kristus. Maka orang yang belum mengalami proses ujian harus mengalami ujian, harus diremukkan, harus diselidikin dan diuji oleh Tuhan. Kalau didapatin sesuatu yang busuk, yang nggak berkenan, harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya apa? Didapatin kita seperti emas murni, penuh hikmat pengertian. Saya mau tanya, ini kan di telinganya ada emas semuanya, ada cincinnya ada emas semuanya. Emas itu bernilai nggak? Sekalipun emas itu ditaruh di dekat kotoran, ketika dicuci dia bernilai nggak? Sekalipun orang nggak pandang apapun, kalau Bapak Ibu ada nilainya seperti emas, itu sangat bernilai buat banyak orang. Amin. Nah, emas itu harus dimurnikan dulu. Tanya ke toko emas. Emas itu kan banyak campurannya, ada seng, ada tembaga, ada timah dan lain sebagainya. Cara memurnikannya harus diapain? Dibakar. Enak apa enggak itu? Sampai murni. Nah, kita harus mengkonsekrasikan diri, menguduskan diri kita, memurnikan hati kita ini lewat firman seperti ini, supaya semakin hari semakin kita muncul ke permukaan, orang bisa melihat manifestasi hidup kita seperti Kristus. Kitab Korintus katakan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Artinya orang bisa melihat manifestasi kemuliaan Tuhan. Suamimu bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat sikap tindakanmu. Istrimu ini para istri, anak-anakmu, cucumu bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetanggamu bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita.
Makanya belajar firman, karakter kita harus diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Nanti perjalananmu akan dibuat begitu powerful, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Diberkati. Kita mau berdoa. Terima kasih buat siang hari ini. Kami kembalikan tuh hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau memberkatin kami, anak, cucu, saudara, mantu, ipar, semuanya diberkatin Tuhan. Semua yang datang ibadah ini diberkatin Tuhan. Penghuni apartemen ini diberkatin Tuhan. Hidup damai sejahtera, makmur, sentosa, tidak ada yang kekurangan. Nah, mau berdoa untuk seluruh jemaat ini Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhan, mau lepaskan berkat itu. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan, bikin berhasil. Kesehatan yang sempurna, umur panjang, sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Anak, cucu, keluarga, orang tua diberkatin semuanya, besan diberkatin semuanya. Tuhan, pegang hati mereka, terus bawa mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat kehendak. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Biar anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah-limpah. Proteksi dan penjagaan Tuhan melimpah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan. Thanks my soul, my Savior God. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan, kuasanya mau risik. Jesus name. Risik tenang. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.